Shalom, semangat pagi. Hari ini saya ingin berbagi hal yang saya syukuri. Jadi beberapa hari yang lalu saya ada paket yang perlu untuk saya kirim ke luar kota. Puji Tuhan karena adik ipar saya ada usaha di bidang ekspedisi, maka saya pergi ke rumah adik ipar saya untuk membawa paket ini, minta tolong untuk dikirimkan. Tapi sayangnya waktu saya sampai ke rumahnya hanya ada istrinya. Jadi saya titip pesan, tolong sampaikan pada suami, titip ya paket saya yang satu ini. Iya, kata istrinya. Jadi ketika saya sampai ke rumah, saya chatting adik ipar saya ini. Minta tolong ya kirimkan. Oke kak, katanya, siap. Nah, setelah dia berikan pada saya nomor resinya, saya bilang, mana nomor rekening bagi ya, biar saya transfer. Tapi dia tidak kunjung membalas chatting saya. Jadi waktu kemarin dia datang ke rumah berkunjung, saya sudah siapkan uangnya, saya serahkan kepadanya. Lalu dia bilang, nggak usah kak, nggak usah, simpen aja. Loh, seriusan nih? Iya kak, nggak usah, katanya. Terima kasih ya, saya bilang. Kiranya Tuhan memberkati usahamu. Saya terus mendoakan usaha dari adik saya ini, kiranya Tuhan terus membukakan pintu-pintu rezeki bagi usahanya dan menjadi berkat bagi keluarganya. Ini hal yang saya syukuri. Bagaimana dengan Anda? Tentunya bisa jadi ada begitu banyak hal yang sudah Anda syukuri. Terima kasih banyak bagi Anda yang terus bersyukur. Baiklah, judul bacaan renungan pagi kita hari ini tanggal 12 Februari ialah kasih harus digenapi dalam hidup kita. Dengan ayat inti yang tertulis dalam Roma 13 ayatnya yang ke-10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Penjelasannya, betapa banyak orang berkekurangan dalam kasih. Oh, kasih dapat membasmi dari hati kebencian, cemburu, dan perselisihan, dan akar kepahitan yang olehnya banyak orang dinajiskan. Tidak pernah kasih Yesus dapat diterima dan dipancarkan dalam hati sebelum segala perasaan dengki, kebencian, kecemburuan, dan sangka-sangka jahat dijauhkan. Banyak orang yang menipu dirinya sendiri karena prinsip kasih tidak berdiam dalam hati mereka. Mereka boleh menutup mata kepada kesalahan dan kekurangan mereka sendiri, tetapi mereka tidak dapat menipu Allah. Haruslah diadakan suatu reformasi. Mata bajak kebenaran harus membajak petak-petak yang dalam di hati kita, yang sombong, dan membongkar tanah sifat-sifat kita yang tidak disucikan, agar roh dan kasih Yesus boleh ditanamkan di dalam hati kita. Waktu sedang berlalu dengan cepatnya, dan setiap pekerjaan akan segera dihadapkan kepada pengadilan, maka nama kita ataukah dosa-dosa kita akan dihapuskan dari kitab kehidupan. Kasih murni adalah sederhana dalam kerjanya dan terpisah dari segala asas perbuatan yang lain. Apabila digabungkan dengan segala pendorong hati, duniawi dan kepentingan-kepentingan yang menguntungkan diri sendiri, kasih itu tidaklah murni lagi. Allah mempertimbangkan lebih dengan betapa banyak kasih kita bekerja daripada jumlah pekerjaan yang kita lakukan. Kasih adalah sifat surgawi. Hati jasmani tidak dapat menciptakannya. Tanaman semau ini hanya dapat bertumbuh subur di mana Kristus memegang pemerintahan. Di mana ada kasih, di situ kuasa dan kebenaran ada dalam hidup. Kasih berbuat kebaikan, dan tiada yang lain daripada kebaikan. Barang siapa yang mempunyai kasih, mengeluarkan buah kepada kesucian, dan pada akhirnya hidup yang kekal. Yesus jugalah yang telah memerintahkan agar kasih seharusnya menjadi prinsip yang berkuasa dalam peraturan yang lama, yang memerintahkan agar kasih juga harus menjadi asas yang memerintah dalam hati para pengikutnya dalam perjanjian baru. Mengerjakan prinsip kasih adalah penyucian yang benar. Aplikasinya hari ini, saya rindu untuk mengajak kita semua untuk berbuat kasih. Bagaimana caranya? Mari kita
meniadakan rasa benci dalam hati kita kepada orang lain. Kenapa? Selain rasa benci ini dapat menguras energi kita dan membuat kita mendapatkan penyakit, saya juga ingin menyampaikan pengalaman. Dulu, sebelum saya berubah, saya masih suka benci kepada orang lain atas sikapnya yang kasar atau sikapnya yang tidak menyenangkan hati saya. Tapi, setiap kali saya benci kepada seseorang, selalu ada cara Tuhan membuat saya dekat dengan orang itu. Saya percaya mungkin ada juga di antara Anda yang turut mengalaminya. Sejak saat itu, saya berkomitmen untuk tidak mau lagi benci ataupun kesal kepada orang lain. Kenapa? Karena ada ayat firman Tuhan yang turut menguatkan pernyataan tersebut. Di dalam Amsal 16 ayatnya yang ke-7 disebutkan seperti ini. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Menarik bukan? Untuk itu, mari kita terus mengasihi orang dan jangan membenci. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Saya terus mengajak kepada kita semua, mari kita terus tekun di dalam doa dan tiada henti menunggu jawaban doa. Terima kasih banyak kepada Anda semua yang turut mendoakan permohonan-permohonan doa yang telah dituliskan dari saudara-saudara kita yang sebelumnya. Dan saya juga terus mengajak Anda jika ada hal yang ingin Anda turut sama-sama kita doakan, Anda boleh menuliskannya di kolom komentar di bawah ini dan saya akan turut menjadi sahabat doa Anda. Terima kasih banyak, kita akan melanjutkan pembacaan renungan pagi kita esok hari. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.